Setelah itu media sosial digegerkan dengan beredarnya video rombongan kendaraan milik TNI yang berhenti di Jalan Petamburan, Jakarta. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan konvoi kendaraan ini adalah kegiatan patroli rutin TNI. Sebuah video yang memperlihatkan rombongan kendaraan milik TNI konvoi melintas di depan Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Video yang memiliki durasi 1 menit 13 detik itu diabadikan oleh pengguna jalan. Terdengar sirene dari kendaraan TNI itu dan sempat berhenti sesaat sebelum meninggalkan kawasan Petamburan. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyatakan konvoi kendaraan itu adalah kegiatan rutin. Kemudian yang kedua tadi ada pasukan TNI yang ada di Petamburan, yaitu pasukan yang memang kegiatan rutin dari garnisun. Kita kan garnisun, saya sebagai Panglima Kogartap, ya, jadi sebagai dan Korgatap. Satu wilayah DKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli, ya, untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Sebelumnya, media sosial juga digegerkan dengan video baliho bergambar wajah tokoh Front Pembela Islam Rizik Syihab diturunkan. Video berdurasi 11 detik itu nampak 5 orang mengenakan seragam loreng menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab yang terpasang. Pangdam Jaya memastikan hal itu merupakan perintahnya. Ada berbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya, kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Pangdam menjelaskan bahwa kerap ada patroli yang digelar oleh pasukan. Patroli itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Pangdam menegaskan penindakan keamanan tidak akan pandang bulu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ini makamnya bapak saya, Ahmad Nasuha, meninggal tanggal 13 April tahun 1981. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dan keluarga saya waktu itu ada 8 orang. Saya anak nomor 6. Bapak saya hanya seorang PNS di Bekang, ya, golongan 3A, dengan anak 8, ya, ekonomi pasti sangat lemah, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk menjadi loper koran, jadi jalan koran.
dan jualan telepon, kemudian kadang-kadang di asrama itu kita jualan kerupuk terasi Cirebon yang didatangkan dari Cirebon untuk menopang ekonomi. Dan hari ini saya ziarah ke makam Bapak. Selanjutnya saya akan melihat pembangunan masjid di Sunan Gunung Jati. Kebetulan Bapak masuk keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah, saya yang ke-16. Dan di sini hadir juga sepupu saya, ini Dek Didi, DN, Dek Uti, Dek Nunung. Ini dulu kalau saya liburan, saya datang ke rumahnya Dek Didi ini di Kepuh. Beliau dulunya tukang batu. Bukan kuliah. Kuliah ya. Akademi angkat batu. Akademi angkat batu. Tapi sekarang rata-rata menjadi guru. Karena keturunan dari kita rata-rata jadi guru. Dulu Bapak juga guru sebelum masuk PNS. Tapi dulunya Bapak ini pejuang. Makanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau punya bintang gerilya, bintang sewindu, ya gerilya 1 dan 2, kemudian bintang sewindu dan sebagainya. Saya hari ini adalah jenderal segala bisa, karena betul segala macam bisa. Jadi beliau ini bukan hanya mumpuni di bidangnya, di bidang militer, bukan hanya mumpuni sebagai seorang pemimpin, tapi mau itu bidang olahraga, mau itu bidang seni, semuanya dibabat habis, semuanya beres pokoknya. Nah, kalau selama ini mungkin Anda melihat beliau, melihat tamu spesial saya hari ini sebagai sosok yang tegas, keras, disiplin. Tapi sebenarnya ada sisi-sisi lain dari jenderal yang satu ini. Beliau adalah sosok yang hangat, kemudian juga lemah lembut, tapi satu yang pasti, beliau juga bisa menangis. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan tamu spesial saya hari ini di Dialog Podcast, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM, Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenderal. Saya harus hormat dulu kalau ketemu Pak Jenderal. Baik, sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah sehat. Baik, Ya. Pak Dudung, sebelum saya mengucapkan selamat datang di sini, saya juga ingin mengucapkan selamat atas kemenangannya. Menang tanding pingpong lawannya Jenderal Pasus, Pak. Ini saya tahu, Pak. Baru minggu malam kemarin ya, Pak? Iya betul. Ini memang hobi pingpong, Pak? Saya dari kecil pemain tenis meja. Dari kecil. Nah, biasanya shake hand grip atau pen holder grip? Ya, Gaya memegangnya shake hand yang grip. Shake hand grip? Ya. Luar biasa. Top. Bener kan? Saya nggak salah bilang jenderal segala bisa. Jadi olahraga pun bisa, Yeah. bahkan bisa, bener kan Pak? Bisa nangis kan Pak? Iyalah. Oke, nanti kita cerita Pak, soalnya kita simpan dulu. Tapi yang pasti jenderal segala bisa, bukan segala urusan loh Pak. Ini segala bisa, beda. Nah, Pak Dudung selamat datang di Cirebon. Ya, makasih. Ada agenda apa Pak sebenarnya di sini? Hari ini kebetulan saya tadi acara groundbreaking pembangunan Masjid Syarif Abdurrahman. Kenapa saya namakan Syarif Abdurrahman? Karena kebetulan saya keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Jadi dari Sunan Gunung Jati. Dan memang sudah dari zaman kapten saya pengen membangun masjid, karena masjid di sana tidak ada. Masjid yang besar di sana tidak ada, adanya di pemakaman-pemakaman. Jadi waktu saya kecil sering dibawa oleh orang tua saya nyekar ke sini setiap malam Jumat. Nah, kemudian kok tidak ada masjid. Nah, akhirnya berangan-angan pengen membangun masjid dari zaman pangkat kapten, mayor sampai bintang 2. Perasaan kok sulit ya, karena memang tanahnya juga di sana terbatas. Iya. Nah, rupanya ada tanah korem di situ, ya tanahnya Angkatan Darat, kurang lebih sekitar 3 hektar. Ya kebetulan saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, kenapa tanah itu nggak kita manfaatkan untuk membangun masjid? Makanya angan-angan saya, cita-citanya tercapai. Jadi memang kenapa Syarif Hidayatullah? Karena memang Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati, kemudian Syarifnya saya ambil, Abdurrahmannya ini saya keturunan dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu
adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jadi ponakannya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jadi nama saya Abdurrahman itu diambil dari Syekh Abdurrahman itu. Itu yang baru Demikian. tahu kami, Pak. Kemudian saya kunjungan ke Korem, tadi lihat anggota di sini bagaimana kondisinya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak, sudah membangun masjid di Ya. sini, tentunya insya Allah bermanfaat buat Ya. semuanya dan menjadi amal jariah untuk Ya. Pak Dudung dan juga keluarga. Pak Dudung, kalau dengar ceritanya, melihat silsilahnya tadi, artinya Cirebon ini punya tempat yang spesial ya Pak ya di hati Pak Dudung, Pak? Betul, karena orang tua saya bapak. Bapak itu asli Cirebon. Oke. Dan neneknya bapak itu Nyai Hindun itu keturunan yang ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Dan ini keluarga besar saya memang asli Cirebon. Baik, Demikian. dari dulu waktu kecil suka main-main ke Cirebon, ada Suka. kenangan mungkin Pak di sini, Pak? Kenangan kalau di Cirebon, saya kalau liburan, Iya. kalau dulu kan liburan itu 40 hari. Hmm. Dari mulai bulan puasa sampai lebaran. Saya sering dititipkan di pesantren Buntet. Jadi saya suka nyantri di situ. Ya nyantrinya nggak lama, jadi pesantren kilat lah. Ya kenangan-kenangan di situ saja. Kenangan di situ. Setiap kesini Pak ada tempat yang harus dikunjungi atau makanan mungkin yang dicicipi? Pasti empal gentong, nasi jamblang, Enak-enak sih Pak memang di sini. enak. Kemudian tahu gejrot itu makanan spesial. Luar biasa. Sampai Cirebon. sekarang pun masih kita cari. Masih dicari, masih ngangenin ya Pak ya Masih makanannya ngangenin, ya. iya, iya. Memang luar biasa ternyata Cirebon ini di hati Pak Dudung. Bahkan kalau saya mendapatkan cerita ketika Pak Dudung kemudian dilantik sebagai kasat, beberapa hari kemudian salah satu kota pertama yang datangnya adalah Cirebon karena ziarah ke makam Ziarah. ayahanda tercinta. Ya, Pada iya. saat di sana berdoa itu sudah pasti Pak. Sudah pasti. Tapi kemudian ada nggak Pak yang diceritakan, mungkin kan pasti yang namanya anak ini kangen dengan orang tua. Iya, Mungkin iya. ada yang diceritakan karena sudah mendapatkan jabatan baru, pangkat baru, ada nggak mungkin walaupun dalam hati saja di depan pusara curhat dengan almarhum ayah Pak waktu itu? Jadi memang setiap saya menjabat, ya, di samping rutinitas, memang kalau saya kangen saya kesini, setiap menjabat saya pasti nyekar dulu ke bapak. Bapak di Cirebon, ibu di Banten, di Bandung. Bapak ini kan dulunya pejuang, Ya. jadi dari tentara pelajar tahun 48. Nah, makanya beliau meninggal itu waktu saya masih SMP kelas 2, ya tahun 81, dimakamkan di sini di Taman Makam Pahlawan Kesenden. Ya saya menyampaikanlah bahwa bapak itu kan dari dulu keluarga kita tidak ada yang tentara. Dan kemudian kebetulan saya yang masuk tentara sendirian. Dan saya menyampaikan bapak tidak tahu kalau saya jadi tentara. Sehingga setiap saya menjabat, bahkan kemarin saya waktu Kepala Staf Angkatan Darat, saya menyampaikan dalam hati, Ya, dalam hati. Pak, saya sudah jadi Kepala Staf Angkatan Darat. Seperti itulah. Baik. Ya. Nah, ini kan ditinggal oleh ayahanda tercinta Ya. sejak remaja, Pak ya. Nah, mungkin waktu kecil dulu sempat Pak Dudung mungkin bercerita pada ayah kalau ingin jadi tentara atau mungkin ada pesan-pesan dari ayah waktu itu? Waktu kecil justru saya nggak ada berpikiran pengen jadi tentara. Jadi waktu kecil tuh sama bapak dibawa ke Jalan Ganesha, di situ ada sekolah ITB kan, perguruan tinggi. Kalau pesan bapak tuh suruh sekolah di situ. Tetapi setelah sepeninggalnya bapak waktu tahun 81 saya SMP kan tidak ada biaya untuk kuliah. Kemudian saya pun bahkan nganter koran, jualan klepon. Sehingga pada saat saya SMA, kemudian saya lulus taruna, kemudian lulus juga perguruan tinggi. Akhirnya kata ibu, biaya dari mana? Katanya kan, ya sudah taruna saja. Kalau taruna kan tidak ada biaya. Akhirnya saya memilih untuk taruna, seperti itu, Mbak. Baik, Akmil tahun 1988 ya Pak? Ya, 88 lulus, Ya. 85 masuknya. 85, Ya, 85 ya. masuknya, 88 lulusnya. Ya. Salah satu juga yang saya dapatkan informasi dulu sewaktu mungkin masih remaja, Pak Dudung ini sempat bercita-cita ataupun mungkin sempat mengatakan kalau nanti saya jadi tentara, saya tidak mau jadi tentara yang semena-mena kepada rakyat, Pak. Oh iya. Kenapa Pak sampai Jadi terpikir seperti ceritanya itu? pada saat saya biasanya kalau pagi jam 4 itu nganter koran, pulang jam 8 pagi. Kemudian
setelah jam 8 pagi kita nganter kue kelepon ke kantin, ada di kantin di belakang di Kodam 3 itu ada kantin situ. Nah biasa seperti biasa kita permisi Pak gitu kan. Jadi kue itu pakai pisin gitu, pakai taplak. Nah karena mungkin yang jaga ini mungkin tamtama baru, yang tidak tahu bahwa itu si pengantar kue itu udah biasa, mungkin saya bilang Pak permisi Pak. Terus kata yang jaga pos monyet itu, sini kamu, kok nggak lapor dulu? Karena saya pikir kan sudah biasa Pak, Mbak, itu kan orang baru mungkin. Sini, didatangin saya, ditendangnya itu, pisinnya itu. Akhirnya telepon itu pada jatuh semua kan, ada 55 biji. Nggak bisa dijual dong? Ya nggak bisa, akhirnya saya ambilin satu-satu, sambil saya lihat dia tuh bahwa, wah ini kalau saya jadi tentara, saya jangan semena-mena sama rakyat, nggak boleh seperti itu. Nah di situ saya bangkit pengen jadi tentara tuh awalnya dari situ. Dari perasaan kesel malah jadi punya misi yang baik ya terwujud sekarang. Betul. Tapi kemudian ketika masuk Akmil Pak, ketika pendidikan, saya membayangkan begitu kerasnya pendidikan di Akademi Militer. Masih Pak ada bayangan seperti itu atau malah jadi maklum? Oh pantas kemudian para tentara ini seperti ini, pendidikannya saja seperti ini, nggak Pak? Atau tidak gimana? Juga sih sebetulnya. Ya semua tentara itu mungkin yang seperti itu juga 1-2, yang lebih baik banyak. Banyak juga ya toh kenyataannya setiap udah berapa tahun saya lewat juga nggak apa-apa kan. Nah kalau tiba-tiba ada satu orang seperti itu kan, itu oknum aja menurut saya. Pada saat menjalani masa pendidikan nih Pak di Akademi Militer, ini kecabangannya dulu adalah infanteri. Infanteri. Ya. Itu apa Pak yang dipelajari Pak? Ya kalau infanteri kan menitik beratkan tentang teknik dan taktik bagaimana bertempur. Itu infanteri. Ya misalnya bagaimana perang konvensional, kemudian taktiknya bisa jadi taktik oli, kemudian ya operasi lawan insurgensi, kemudian taktik pertahanan, taktik menyerang dan sebagainya. Itu infanteri biasanya seperti itu. Ada kenangan-kenangan khusus Pak selama masa menjalani pendidikan begitu? Ya selama pendidikan relatif sama dengan yang lain, karena menurut saya, bagi saya mungkin orang lain mengatakan berat, bagi saya tidak. Oh iya Pak? Iya karena kenapa, Pak? Karena saya berangkatnya dari orang nggak punya kan. Artinya jadi kehidupannya lebih berat justru ditempanya ya Pak ya? Daripada dulu susah makan, nah sekarang makan dikasih. Daripada dulu cari snack susah, ini dikasih, semuanya dikasih, semuanya dikasih uang saku. Bagi saya menyenangkan justru, mungkin bagi orang lain prihatin, susah, bagi saya tidak. Tapi kan nggak bisa bebas Pak. Tapi kan ada waktu-waktu pesiar juga. Ada. Jadi bisa merasakan yang namanya liburan, Ada, malam mingguan. ada. Tapi kalau kangen saudara, kangen ibu dan sebagainya Pak? Kan dulu bersurat. Kalau dulu kan bersurat. Zaman dulu masih bersurat. Tidak ada HP dulu, belum ada. Betul. Jadi setiap berapa pekan sekali Pak kirim surat ke keluarga? Kan kalau misalnya seminggu sekali kita kirim surat, nanti seminggu kemudian baru datang. Begitu, ya, ke keluarga. Kemudian ibu juga membalas surat tersebut. Ya. Gimana Pak perasaannya kalau baca surat dari keluarga, balasan dari ibu dan sebagainya? Ya, kalau ibu jarang-jarang. Yang sering dari pacar itu aja. Itu Pak maksud saya. Kalau mingguan gimana? Ternyata pacaran pun metodenya bersurat gitu ya Pak ya? Biar semangat lah. Kita latihan juga kalau ada surat dari pacar kan semangat. Ini mungkin satu hal yang nggak diketahui oleh semua yang menyaksikan. Pak Dudung ternyata romantis, bisa kirim surat Pak. Iyalah. Dulu waktu cari ide untuk kirim surat ke pacar itu Pak, susah nggak ininya? Karena kan selama ini kan latihan kan keras gitu kan? Ada waktu-waktunya ada. Jadi ada jiwa-jiwa melonya ada ya Pak ya? Ada lah. Saya dulu kan pemain band dulunya sebelum masuk tentara. Betul. Saya tahu Bapak bisa menyanyi. Dulu main band sebelum masuk tentara. Jadi masa-masa sekolah itu Pak. Iya. Jadi yang namanya bikinin lagu buat cewek, gitu, bikin lirik itu sudah bisa. Paham lah ya Pak ya. Atau mungkin pacar-pacar pada saat itu dibikin lagu semua Pak? Ya enggak semuanya. Menarik tentunya. Nah Pak, ini kalau kita lihat juga saat ini setelah menjalani masa pendidikan di Akmil, akhirnya sampai sekarang kita melihat seorang Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada gelar jenderalnya yang luar biasa sekali. Kalau saya perhatikan di masa pandemi ini, di mana orang-orang ini
banyak sekali mengalami krisis, kesusahan, tapi justru peluang didapatkan oleh Pak Dudung. Dari Pangdam, Pangkostrat, kemudian sampai saat ini Kasat, 3 jabatan itu dijalani semasa pandemi ini, Pak. Masa pandemi ini masa yang berubah, ada disrupsi, ada nggak Pak bedanya menjadi Pangdam, Pangkostrat, Kasat di masa pandemi yang beda dibandingkan masa-masa biasanya dulu? Ya, kalau menurut saya sama aja. Kalau menurut saya bahwa tugasnya, tantangannya nggak beda, Pak? Nggak beda. Ya, cuma perbedaannya kan bagaimana kita membantu pemerintah saja. Karena ada PR lagi kan, Pak? Ya. PR soal menggalakkan vaksin dan sebagainya. Itu tugas-tugas itu. Apapun tugasnya, sekalipun tugas itu perang, kalau kita punya integritas, kalau kita punya semangat, kalau kita punya kemauan, saya rasa bisa diatasi. Kecil lah itu masalah itu. Ini yang kenapa saya bilang jenderal segala bisa. Semua kecil, semua bisa. Kecil lah. Apa semua susahnya beres. coba? Gak ada yang susah ya, Pak? Gak ada yang susah. Iya, kita membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat, kita memotivator masyarakat, itu kan mudah. Tenaga kesehatan juga banyak, kepolisian juga ada, kita membantu. Tidak ada yang susah, yang penting kemauan. Yang penting kemauan.